Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten yang mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani pada tahun 1813 sampai 1897. Sosok ulama asal Banten yang mendunia karena keluasan ilmunya. Beliau pernah menjadi guru besar Haromain, Mekah, Madinah, dan imam di Masjidil Haram Mekah. Syekh Nawawi memiliki julukan Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat produktif, menulis kitab dan memiliki ratusan karya. Sebagian besar karyanya meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan juga ilmu hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Ada yang menyebut beliau dengan nama Nawawi Banten, ada pula yang menyebut Nawawi Tanara. Karena lahir di Kampung Tanara, dalam sebagian bukunya tertulis nama Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari Pulau Jawa yang meliputi Banten. Ayah Nawawi bernama Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Keduanya adalah penduduk asli desa Tanara, Serang, Jawa Barat. Ayahnya seorang ulama pendiri dan pembina. Pertama-tama masih jami desa Tanara itu dan pernah menjabat sebagai penghulu kecamatan di daerah tersebut. Secara genealogis, Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Sejak kecil, Syekh Nawawi banyak belajar Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam kepada ayahnya. Setelah belajar dengan ayahnya, beliau berguru kepada Kiai Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Setelah itu, beliau kembali ke Tanara dan kemudian mulai berdakwah mengajarkan ilmu agama ke tengah masyarakat. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu kepada sejumlah ulama masyhur di Makkah. Setelah 3 tahun bermukim dan mempelajari ilmu agama di Makkah, Syekh Nawawi pulang ke Banten pada tahun 1828. Sesampainya di tanah air, beliau menyaksikan penjajahan yang terjadi di wilayahnya. Sejak saat itu, semangat jihad untuk membela kaum muslimin di daerahnya pun menggelora. Terlebih ketika menyaksikan beberapa santrinya yang juga terkena imbas dari kekejaman penjajah. Sebagai tokoh ulama yang dihormati, Syekh Nawawi mengorbankan semangat untuk melawan penjajahan Belanda melalui khutbah. Hal ini membuat pihak Belanda mengawasi secara ketat atas pergerakan dari Syekh Nawawi. Puncaknya pada tahun 1830, Syekh Nawawi diusir dari tempat tinggalnya dan kembali ke Makkah. Begitu sampainya di Makkah, beliau kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya yang masyhur. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syaib Ali Makkah. Beliau mulai mengajarkan ilmunya dan semakin lama jumlahnya bertambah banyak. Selain itu, Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah kurang lebih selama 10 tahun dari tahun 1860 hingga 1870. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar ilmu agama, Syekh Nawawi menulis beberapa kitab, diantaranya Al-Aqad, As-Samin, Syarah Fatah, Al-Mubin, Sulam, Al-Munajjah, Syarah Safinah, As-Syalah, Al-Munir, Ad-Syamar, Ayani'ah, Syarah, Ar-Riyad, Al-Badi'ah. Sejak mengajar di Masjid Haram, muridnya pun kedatangan dari berbagai penjuru dunia. Beliau dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi atau 25 Syawal tahun 1314. Beliau dimakamkan di Janatul Mu'alla, Makkah, yang berada tepat di samping makam anak perempuannya.
Meski beliau meninggalnya di Mekah, setiap tahun selalu diadakan Haul Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, Serang, Banten.